Konflik antara masyarakat adat Papua dan pemerintah terkait pembukaan perkebunan sawit kembali mencuat. Media sosial diramaikan dengan tagar LS on Papua. Hal ini berawal dari masyarakat adat Marga Auyo dan Woro yang berusaha menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek ini. Mereka berharap dapat menyelamatkan hutan yang telah menjadi pusat kehidupan mereka selama ratusan tahun. Hutan bagi mereka bukan sekadar kumpulan pohon, tetapi sumber penghidupan dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun sayangnya tidak demikian. Indonesia justru sein kiri, belok kanan, menggabungkan prinsip sosialis dan kapitalisme dalam satu waktu. Rakyat tidak dibiarkan berbicara, kebebasannya dibungkam, sementara sumber daya alamnya dikuasai oleh para investor dan pemerintah. Meskipun Indonesia menyematkan label sebagai negara demokratis, namun kebebasan berbicara sering dibatasi, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan besar. Masyarakat adat yang menentang proyek-proyek besar menghadapi intimidasi dan kriminalisasi, menambah beban pada mereka yang sudah terpinggirkan. Dampak dari pembukaan perkebunan sawit sangat dirasakan oleh masyarakat adat. Hutan yang hilang bukan hanya menghilangkan sumber daya fisik seperti makanan dan obat-obatan, tetapi juga identitas budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Kehilangan hutan berarti kehilangan warisan budaya dan spiritual, merusak jalinan kehidupan yang terjalin erat dengan alam. Dulu, rakyat masih memiliki mandataris rakyat melalui MPR yang menjalankan tugas seorang kepala negara. Namun sekarang MPR sudah berubah menjadi macan ompong. Dengan hilangnya peran mandataris rakyat melalui MPR, pengawasan dan keseimbangan kekuasaan semakin terpusat pada presiden. Kekuatan yang terpusat ini seringkali tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya. Presiden dan pemerintahan saat ini lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Ironisnya, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam tidak memberikan akses yang adil dan setara kepada rakyatnya. Rakyat hanya bisa melihat dari jauh bagaimana kekayaan alam mereka diambil dan diolah oleh investor besar, sementara mereka sendiri tetap hidup dalam keterbatasan. Kebijakan yang ada cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari ekspor hasil alam seperti sawit, kayu, dan tamban, dibandingkan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal. Penguatan kembali peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti MPR diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Desentralisasi kekuasaan bisa membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan penting diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Perjuangan Marga Auyo dan Woro adalah pengingat penting bahwa hutan bukan hanya sekadar sumber daya, tetapi juga jantung kehidupan dan warisan budaya yang harus dijaga bersama. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran.